saya Muhammad Fedel Hermansyah dengan NIM 24115996. Jadi di sini saya akan membukakan presentasi dari kelompok kami yang membawa judul jurnal Sistem Prediksi Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum menggunakan metode Backpropagation Neural Network yang ditulis oleh Gufron, Ariwibowo, dan Mustafa. Nah, kita lanjut ke latar belakangnya. Jadi di sini kita membawakan solusi dari jurnal aslinya dan juga ada beberapa masalah, yaitu masalah anggaran dan resiko ganda. Nah, pada masalah ini, Kejaksaan Negeri Kendal menyusun anggaran tahunan untuk menangani perkara pidana umum. Namun, agar terhindar dari over budgeting maupun under budgeting, jurnal ini mencoba memecahkan masalah ini menggunakan algoritma Backpropagation Neural Network, itu BPNN, dengan arsitektur 771 untuk memprediksi volume perkara secara objektif berdasarkan data historis dari tahun 2016 hingga 2023. Namun saat kita coba, model BPNN ini memiliki kelemahan. Nah, model ini menyusun data secara vertikal per bulan. Dia itu hanya melihat data dari bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi model ini menjadi buta terhadap tren waktu yang berkelanjutan. Akibatnya, saat terjadi penurunan perkara drastis pada tahun 2023, model jurnal gagal total dan menghasilkan error hingga minus 55% sekian. Nah, jadi solusi yang kita bawa ini menggunakan metode LSTM. LSTM tersebut yaitu long short term memory. Tapi sebelum kita menggunakan LSTM, kita sudah mencoba menggunakan beberapa algoritma yang lainnya seperti SLP dan GNN. Nah, kenapa kita tidak menggunakan itu? SLP sendiri yaitu single layer perceptron, itu saat kita coba dia kemampuannya sangat terbatas. Dia hanya mampu menyelesaikan masalah yang terpisah secara linear. Nah, saat dihadapkan dengan data pidana yang sangat dinamis dan linear, SLP gagal menangkap pola tren pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan CNN ini dia convolutional neural network. Nah, CNN ini memang hebat dalam dan memiliki fitur dan dalam melihat pola lokal melalui fitur dan kernelnya. Tapi CNN ini tidak memiliki memori internal, sehingga dia memproses potongan data secara independen dan kesulitan mengingat urutan waktu jangka panjang yang menjadi inti dari data seperti ini. Nah, solusinya itu kita menggunakan LSTM, seperti yang sebelumnya saya katakan. Nah, LSTM ini merupakan varian dari Recurrent Neural Network atau RNN. Berbeda dengan BPNN dan SLP, LSTM dirancang khusus dengan gerbang memori. Jadi, saat kita menggunakan data sama 8 tahun tersebut, dia menjadi satu garis waktu linear yang bersambung. Nah, ia memiliki memori untuk mengingat informasi penting dari bulan-bulan sebelumnya dan melupakan informasi yang tidak relevan. Nah, itu merupakan algoritma yang kita pilih. Nah, untuk penjelasan masalah fatal atau resiko dan solusi yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz. Terima kasih. Nama saya Farhan Hati, saya dari dengan NIM 241163. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang ditemukan oleh saya dan teman saya pada jurnal ini. Pada jurnal yang sudah dipilih oleh teman-teman saya dan saya. Di sini kita bisa lihat, meskipun dikirim secara akurat secara tahunan, metode BPNN pada jurnal tersebut memiliki celah komputasi yang fatal karena gagal beradaptasi pada saat terjadi anomali kasus pada kuartal akhir tahun 2023. Terbukti pada bulan September 2003 ketika data aktual perkara melonjak ke angka 12, model BPNN justru memprediksi secara keliru di angka 30,68 perkara yang menyebabkan tingkat akurasi prediksi jurnal anjlok hingga menyentuh angka minus 55,69%. Nah, di sini kita bisa membaginya. Di sini saya akan membagi penjelasannya menjadi dua hal, yaitu pertama dari akar masalah, yang kedua adalah mengapa BN tidak cocok dengan metode yang digunakan ini.
metode yang dipakai di jurnal ini. Oke, akar masalahnya kita bisa bagi menjadi dua, yaitu data sekuensial dan rentan anomali. Nah, apa sih data sekuensial? Data sekuensial ini adalah data yang dipengaruhi oleh berbagai kemungkinan seperti apa tren yang berlaku, terus kinerja polisi, serta ekonomi yang ada saat ini. Di sini saya akan mengambil contoh data tren yang berlaku. Kita ambil kasus di Jembatan Cangar pada kasus bunuh diri. Di sini kita bisa lihat di lokasinya ada Jembatan Cangar, ada 2 insiden yang terjadi serupa di mana kontingen sendirian ini. Terus di sini kita bisa lihat ada kasus pertama, yaitu ada Selasa 1 Maret yang melakukan pemuda bernama berinisial MMA 24 tahun. Dan kasus kedua di sini ada Kamis 23 April 2026 berinisial DPW asal Candipuro. Nah, pada kasus ini orang-orang menyoroti fenomena ini karena terapan berpotensi memicu beta efek, yaitu tindakan meniru bunuh diri yang dilakukan secara atas tren FOMO, karena kan banyaknya angka depresi pada tahun ini, serta mungkin lokasinya yang sepi atau sebagainya, makanya itu terjadi tindakan meniru seperti itu. Nah, itu yang tidak bisa diprediksi oleh metode BPNN. Nah, yang kedua yaitu rentan anomali, yaitu data kriminalitas tidak selalu membentuk pola yang mulus. Kadang itu bisa naik, bisa turun, bisa belok, bisa mulus, tidak tentulah. Karena sifat yang tertentu itu, makanya pada BPN tidak cocok digunakan metode ini, karena datanya itu harus minimal harus lurus atau lumayan mulus gitulah. Oke, di sini kita bisa ambil contoh pada kasus kriminalitas yang terjadi. Jadi kita bisa lihat ada perbedaan kasus antara jumlah kejahatan pada 2023 atau 2024, saat tingkat kejahatan dari 2023 ke 2024. Di sini kita bisa lihat adanya penurunan, yaitu pada ini seperti dari 580-an kasus terus turun ke 560 ribuan kasus. Nah, di sini juga ada terjadi rata waktunya yang tadinya dari 50 detik sampai 56 detik. Nah, ini juga ada lagi data urutan dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, ini tuh sebenarnya tuh tidak baku, kadang itu bisa naik, terus yang ini bisa turun, yang ini bisa turun. Nah, data seperti ini yang tidak bisa diolah oleh BPNN yang memicu aslinya kausalitas data. Nah, oke, yang kedua kita bahas mengapa BPNN tidak cocok dengan metode yang diterapkan pada jurnal ini. Yang pertama ada sifat stateless, tidak punya ingatan. Bayangkan aja, kalian tuh punya orang yang sangat pintar, tapi ingatannya tuh lupa setelah beberapa detik kemudian. Nah, itu dia, makanya datanya tuh hanya diproses cepat, tapi nanti hilang ingatan lagi. Kita harus menulis data kita harus menulis dari awal. Intinya dia tidak bisa merekap data gitulah. Berarti datanya itu kayak ya A terus ke A1, harusnya ke B, dia terus ke A1 turun terus, nggak urut gitu. Yang kedua adalah buta terhadap urutan. Dia tuh nggak bisa menginput urutan seperti waktunya. Umpama kita coba dari 1, 2, 3, 4 itu, padahal kan masih ada urutan dari 0,1 atau apa gitu. Nah, dia langsung ambil titik besarnya yang membuat dia tuh nggak bisa mengrekap secara akurat gitu. Yang ketiga adalah terjebak pada rata-rata historis. Karena mengandalkan pembaruan bobot weight secara global, BPN hanya fokus mencari pola rata-rata atau mean-nya. Pada jangka panjang, ketika terjadi anomali mendadak, dananya itu kaget, dia tuh nggak tahu gimana menganalisisnya. Makanya dia tuh gagal belok tajam atau terjadi artinya kausalitas data tersebut. Nah,
Oke, seperti itu masalahnya. Yang terakhir bagian saya yaitu solusi dan alasan. Untuk menambah kelemahan tersebut, kami mengusulkan algoritma yang berupa long short term memory atau LSTM. Pendekatan ini dipilih karena data kinetisnya ada dead waktu time series yang tersambung, sedangkan BPNN berproses secara statis dan memutus konteks dosis per bulan. Berbeda dengan arsitektur klasik, LSTM dirancang secara khusus untuk membuat data aturan urutan data secara dinamis dengan memanfaatkan gerbang memori yang kamu membaca dan mempertahankan pemahaman terhadap fluktuasi dari bulan-bulan terdekat. Kita masuk ke beberapa keunggulan yang ada pada LSTM. Mengapa sangat cocok digunakan pada jurnal ini? Yang pertama yaitu ada sifat stateful, yaitu punya jalur ringkasan utama. LSTM itu memiliki sebuah komponen yang tidak dimiliki oleh VPNN, yaitu shell state. Dia itu adalah semacam benang merah yang menyambungkan antara informasi A ke B dan ke C. Nah, dia tuh bisa menyambungkan secara urut gitu, tidak ada data yang beda atau data yang kurang jelas gitulah. Oke, yang kedua ada mekanisme tiga gerbang antar gates, yaitu ini adalah kunci mengapa LSTM itu sangat peka terhadap anomali atau fluktuasi. Yang pertama ada forget date, yaitu gerbang luka. Saat LSTM melihat bulan, adanya penurunan antara bulan A ke bulan B, gerbang ini akan membuang ingatan tentang kasus tinggi di awal tahun, ataupun karena bisa menganggap data ini kadaluarsa gitu, artinya dia bisa langsung membuang data-data yang tidak perlukan gitu. Yang kedua yaitu ada input gate, yaitu gerbang masuk. Itu gerbang ini masukkan informasi baru seperti perhatikan ada kenaikan tren gitu pada tahun ini, itu bisa langsung mengkalkulasikannya. Yang ketiga yaitu output gate, yaitu gerbang keluar. Berdasarkan ingatan lama yang sudah diperbarui pada baru, gerbang ini mengeluarkan tebakan prediksi bulan September. Berarti dia tuh bisa menyesuaikan anomali yang terjadi pada data-data itu. Nah, mungkin itu saja yang mungkin dari semua pernyataan yang itu saya bisa simpulkan, yaitu LSTM tuh gini, ibarat Anda membaca alur secara urut dan tertata rapi, sedangkan BPNN alurnya langsung time skip secara nggak jelas. Nah, itu dia yang membuat datanya itu tidak cocok diterapkan pada kasus ini. Sekian presentasi dari saya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu cara kerja dan perbandingan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivo Gilang Pratia dengan NIM 24116025. Kali ini saya bakal ngejelasin terkait algoritmanya ya. Jadi di jurnal itu kan yang di jurnal itu algoritmanya BPNN atau Back Propagation Neural Network. Nah, yang ini BPNN nanti bakal kita ubah pakai ISTM. Jadi nanti ini saya bakal jelasin untuk algoritma BPNN dulu yang ada di jurnalnya. Nah, di jurnal tuh mereka kan pakai arsitekturnya 771. Nah, berarti ada 7 input nih, yang ini yang kuning. Yang kuning ini input. Nah, ada 7 hidden. Nah, hidden tuh yang ini yang hijau, dan ada 1 output. Itu ya output yang putih ini. Berarti nanti inputnya itu ada 7 bulat. Di sini kan ada 2 nih, nanti ada 7 terusnya. Nah, di hidden juga nanti bakal ada 7. Ini kan 2 nih, nanti ada 7, ada 3, terus lanjut sampai 7. Jadi di sini saya bakal ngejelasinnya 2 aja karena 7 kebanyakan. Ya pakai garis besarnya aja ya. Ini untuk angka-angka di sini itu hanya angka dummy, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan di jurnal. Ini saya pakai cuma buat menjelaskan saja. Jadi alur kerja dari algoritma ini nanti di jurnal mereka tuh pakainya, misalnya kita mau memprediksi bulan September tahun 2023. Nah, mereka di jurnal kan pakai BPNN. Nah, mereka masukin inputnya tuh pakai bulan September juga. Jadi misalnya kita kan mau nyari bulan September di tahun 2023.
Nah, mereka masukin inputannya itu bulan September tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya 2022 atau 2021 dan seterusnya. Jadi mereka tuh pakai bulan September yang di tahun sebelumnya. Kalau di jurnal di bagian BPNN, di algoritma BPNN. Nah, jadi di bulan misalnya ini tahun 2022 ya, ini 2021. Nah, di bulan September tahun 2022 itu dia ngasih input 0,35. Misalnya ini kan data dummy ya. Di 21 itu 0,7. Nah, nanti dan seterusnya sampai ada 7. Jadi ada 7 input untuk nyari satu ini. Itu bulan September tahun 2023 ini. Nah, setelah diinputin, ini kan udah dimasukin nih, input ada 7. Terus kita bikin juga buat hidden-nya ada 7. Nah, setelah itu dibikin garis dari setiap input nih nyambung ke setiap hidden-nya. Ini kan ada dicontohkan ada 2 nih, berarti dia ada 2 hidden. Berarti di setiap input dia nyambung ke semuanya, ke bawah, ke atas gitu. Nah, di setiap garisnya juga setiap garisnya itu dimasukin bobotnya atau weight-nya. Nah, di garis ini, garis yang atas ini bobotnya tuh 0,2. Terus yang ke bawah nih 0,3 dan seterusnya yang ini 0,2, ini 0,3. Nah, dari hidden juga nanti 2 kali digarisin atau disambungin ke outputnya, ke yang putih dari sini. Nah, putih ini kan cuma 1, berarti setiap hidden nyambung ke putih. Berarti putih kan harus nyambung ke semuanya kan, berarti semuanya nyambung ke putih. Itu. Sama, di setiap garisnya juga dimasukin bobotnya dimasukin. Nah, kalau udah tinggal kita hitung. Berarti kan yang kita ketahui itu cuman inputan, bobot, udah. Berarti kita harus nyari H1 ini berapa, H2 ini berapa, nanti baru outputnya berapa. Tuh. Nah, untuk nyari H2 atau H1 atau hidden-nya, kita pakai rumus ini. Nih, A2 nih, yang atas ini. Kita pakai rumus ini. Dan nanti, ini kan misalnya kita mau nyari H2 nih, kita mau cari H2. H2 nih yang connect itu garis mana aja. Berarti kan yang connect nih ada yang ini sama yang ini, yang connect ke H2. Nah, dari yang connect ini, terus dilihat lagi, connect-nya kemana. Yang bawah kan connect-nya ke X2 nih, ini. Nah, yang atas connect-nya ke X1, ini. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke rumus, tinggal dikali. Nah, yang inputannya dikali bobotnya, terus sama yang X1 juga inputannya dikali bobotnya. Setelah dapat, kan dapat nilainya 2 nih. Ini dapat nilai ini nih, 0,3 dikali 0,35. 0,35 yang ini dikali bobotnya 0,3. Nah, sama yang bawahnya juga sama 0,7 dikali 0,3. Nih. Setelah itu udah dapat, tambah hasil ini. Nah, ini hasil ini nih, ini tuh belum selesai. Hasil ini, hasil tambah dari 2 garis ini kan hasilnya 0,315. Nah, ini belum selesai. Ini harus kita masukin ke sigmoid, ke fungsi sigmoid. Ini yang Y4 nih. Fungsi sigmoid. Nah, jadi nanti tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya tuh 1 tambah E lalu minus, nah ininya dimasukin angkanya ke sini. 0,315. Nah, nanti tinggal hitung dapatlah 0,59. Nah, inilah hasil nilai dari H2-nya, nilai dari hidden-nya. Nah, untuk H1 juga sama caranya. Dikali lalu ditambah baru dimasukkan ke fungsi sigmoid, jadilah ininya nilainya 0,57. Nah, kita kan udah dapat nih H1 sama H2 nilainya. Berarti sama caranya, cara yang sama, tinggal kita kali ini nyarinya yang O3 atau outputnya. Berarti kan caranya sama, yang input dari H1 nih dikali sama bobotnya, dikali bobot, setelah itu tambah semuanya. Ini dikali bobot, gimana dia? 0,3 dikali 0,57. Nih, bobotnya 0,3 dikali inputnya 0,57 terus ditambah yang H2 0,9 dikali 0,59. Nah, jadilah ini angka ini. Nah, angka ini sama seperti tadi. Angka ini tuh belum selesai. Jadi harus dimasukkan fungsi sigmoid lagi. Sama kayak tadi fungsi sigmoidnya rumusnya juga sama. Tinggal dimasukkan 1 ditambah E minus 0,702. Nah, udah nanti hasilnya tuh bakal
0,67 seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, dari hasil ini belum selesai. Nah, ini kan kita udah dapat nih hasilnya nih, 0,67. Nah, nanti kita bandingkan sama, aktualnya atau nilai aslinya. Misalnya nilai aslinya 0, berapa, 0,15. Nah, ini kan nggak sama nih, nggak sama. Berarti kan ada yang salah berarti. Nah, nanti kalau ada yang salah, dia bakal balik lagi, balik ke awal atau, melakukan kembali, back propagation-nya. Dia bakal mundur, sembari sekali mundur, pas dia mundur, dia juga nyesuaiin ulang bobot-bobotnya. Jadi bobot nih yang 0,3, 0,9, 0,2 diganti-ganti, disesuaikan. Nah, kalau sudah disesuaikan, nah, dia bakal jalanin ulang lagi, dapat lagi nilainya, kalau masih belum sesuai, disesuaikan lagi terus sampai, epoch atau berapa kali, atau kita nentuinnya sampai berapa kali epoch-nya. Misalnya sampai 100, berarti dia bakal melakukan 100 kali. Atau ketika nilai nilai hasilnya, output-nya ini udah sesuai dengan aktualnya atau nilai aslinya, seperti itu. Nah, itu untuk, BPNN. Nah, lanjut kita apa, yang ISTM. Nah, ISTM ini tuh, nah, yang ISTM ini tuh, algoritma yang kita gunakan. Jadi kan tadi algoritma dari jurnal tuh BPNN, ternyata kan masih ada yang salah nih, berarti sekarang kita mau ganti pakai algoritmanya LSTM. Jadi saya bakal jelasin LSTM-nya. Oke, jadi LSTM tuh bagi jadi 3 buah sel. Nah, ini ada forget gate, ada 3 buah gate ya. Forget gate, ada input gate, sama output gate. Nah, di sini harusnya nah, ya 3 gini. Jadi nanti, dia bakal ini X1 nih, ini bisa dibaca di bawahnya ini. Saya zoom. Nah, X1 nih, XT ini inputnya. Nah, bedanya sama BPNN, kalau di LSTM tadi kan BPNN kan ngasih inputnya, ininya kalau misalnya sama ya, misalnya kita mau cari, bulan September tahun 2023. Nah, tadi kan di BPNN mereka tuh pakai inputannya bulan September di tahun yang berbeda, misalnya 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, kalau di LSTM mereka tuh ngasih nginputinnya nggak pakai tahun-tahun sebelumnya, tapi mereka pakai tahun dari di tahun yang sama, tapi dari bulan yang sebelumnya, jadi bulan yang berbeda. Jadi misalnya kita mau nyari September, nah berarti inputan mereka itu dari LSTM, mereka ngasih inputnya tuh, kita ngasih inputnya pakai bulan sebelumnya, misalnya bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, 3 inputan itu buat nyari Septembernya, itu. Oke, nah pertama kita masuk ke forget gate ya, untuk, algoritmanya. Pertama tuh kita masuk ke forget gate. Nah, di sini di xt ini input. Ini ada input, xt input. Nah, ada yang, ht-1 ini tuh, hidden, lalu yang c ini ingatan atau ya ingatan kita lah, ingatan dari sistemnya. Nah, karena ini kan baru tahap awal nih, kita baru ngasih input 1, maka h sama c nih dia tuh masih 0, kan nggak ada tuh. Kita masih nggak ada ingatan sama sekali sebelumnya, nggak ada apa-apa, berarti dia masih 0. Nah, dari inputan nih, kita ngasih input. Nah, nanti di hasil dari inputan dan H nih, dimasukin ke fungsi sigmoid. Nih yang sig ini, dia masuk fungsi sigmoid nanti jadi ft, dan rumusnya tuh kayak gini. Nah, saya zoom. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Ft sama dengan sigmoid. Jadi yang dimasukin ke sigmoid itu yang ini, yang dalam sini. Bobotnya, bobot dari ini. Di sini kan ada garis nih, di sini tuh ada bobot. Ini ada bobot, di sini juga ada bobot. Nah, jadi dia kan mau ke sini nih. Dia berarti bobot dikali bobot, terus HT itu yang ini dikurang targetnya, dikurang inputannya yang ini, T dikurang inputan. Ya enggak deh. Ya, bukan. HT sama ini kan 1, sama nih, sama angkanya. Nah, dikali bobot lalu ditambah bias. Di sini juga bakal ada bias. Ada bias di sini. Nah, setelah jadi tiga buah variabel nih dikali inputan dikali
inputan dikali dikali bobot lalu ditambah bias, baru dimasukkan ke fungsi sigmoid. Gitu. Nah, hasil dari fungsi sigmoid nanti hasilnya tuh bakal, antara 1 dan 0. Nah, kalau misalnya dapat satu berarti informasinya harus disimpan, berarti informasinya bakal disimpan. Nah, sedangkan kalau dapat 0 informasinya bakal dihapus, jadi ingatannya bakal dihapus. Nah, setelah dari situ kan dapat nih, FT-nya dari tadi sigmoid dan inputan ininya. Setelah itu dia dikali, ini dikali sama C-nya, ini dikali nanti dapat C. Nah, setelah itu nah, setelah itu kita masuk ke input gate. Nah, di input gate tadi yang 3 ini kan ada weight juga nih, ada bobot, di sini juga ada bias. Nah, yang sama tuh yang ini sama. Nah, nanti masuk ke input gate yang sama nih, angka H sama X inputan ini, dia bakal dipecah. Jadi dia bakal ada yang dimasukkan ke sigmoid, ada yang dimasukkan ke tan. Nah, setelah, dimasukkan, nanti rumusnya seperti ini. Jadi nanti di yang sigmoid kita bakal dapat IT, nanti dia sigmoid terus dikali sama kayak tadi yang di awal, bobot dikali H sama X terus tambah B, tambah bias, lalu ada yang cetan itu, tan dikali apa sih yang ini, variabel ini yang tadi sama seperti yang di atas ya, sama, dimasukkan ke fungsi tan. Setelah itu, setelah dimasukkan kan kita dapat I sama CT, C baru ini. Jadi kan Y-nya kan di sini masih, yang lama, ini kita masukin, terus di sini dapat 1, berarti kan harus diingat. Nah, di sini I dapat I sama C, di sini tuh C yang baru. Nah, nanti di I sama C ini kita kali, setelah dikali kita masukkan ke, C yang lama. Nah, setelah dikali nih, dapat baru ditambah C lama ditambah C baru yang ini CT. Ini C lama nih, CT-1 ini C lama dan C baru ini CT-nya itu. CT ini C barunya. Nah, setelah dapat C baru, setelah dapat C baru, misalnya nih, ini kan baru 1 inputan nih, kita baru nginputin 1. Nah, sedangkan di yang sistem yang kita pakai kan kita nginputin misalnya 3 bulan. Ada bulan Juni, Juli, sama Agustus. Berarti ini kan misalnya baru Juni. Nah, setelah input gate dia bakal, setelah Juni kan ada Juli. Berarti setelah input gate ada inputan lagi. Berarti dia bakal ke belakang mundur, bakal ngejalanin for gate lagi. Jadi nanti for gate lagi, nanti ada inputan gate lagi, tapi, inputnya beda dan bobotnya beda-beda. Karena, inputan kita udah beda, udah bukan Juni lagi. Juni udah selesai, udah disimpan ke C yang baru. Nah, nanti inputan selanjutnya misalnya Juli, sama kayak tadi di awal. Cuman bedanya tadi kan yang di Juni A awal sama C awalnya kan kosong. Nah, di bulan Juli karena udah ngelakukan Juni, A sama C-nya ada karena tadi ada bekas dari Juni itu karena udah disimpan pas di Juni. Jadi bedanya gitu. Nah, kalau misalnya udah tiga-tiganya udah selesai, nah baru kita bakal nyampe ke output gate. Tiga-tiganya udah selesai nih, inputannya udah semuanya, berarti kita bakal masuk output gate. Nah, di output gate kita masukkan C barunya, C paling baru. C paling baru dimasukkan ke fungsi tan. Nah, H paling baru juga dimasukkan ke fungsi sigmoid. Nah, nanti bakal dapat, OT. Mana nih rumusnya? Ini, Nah, yang OT ini kan, yang pakai sigmoid tadi. Ini H baru sama seperti tadi dikali, bobot, terus dikali bias, dikali bobot, terus tambah bias, baru dikali H barunya. Nah, setelah itu kan udah dapet nih C baru yang udah dimasukkan fungsi tan sama H baru yang udah dimasukkan fungsi sigmoid. Setelah itu dikali nih ini 2 kan hasil C. Nah, ini kan hasil 2 nih. Nah, ini dikali. Nah, setelah dikali kita bakal dapat H baru. H baru ini adalah output-nya. H baru ini output. Nah, H baru nih nanti yang kita gunakan sebagai, bandingkan. Nanti kita bandingkan HT ini misalnya HT paling baru ya outputnya misalnya kita dapat 0,25.
0,25. Nah, kita lihat di aktualnya berapa? Misalnya aktualnya 0,20. Nah, ini kan tetap nggak sama kan, hasil sama aktual atau data aslinya nggak sama. Nah, kalau nggak sama, dia bakal sama kayak sebelumnya, sama kayak BPNN, dia bakal ke belakang nyesuaiin bobot sama biasnya lagi, disesuaikan lagi bobotnya. Setelah disesuaikan, dia bakal jalanin lagi sampai sampai epoch-nya sesuai yang kita tentukan. Sampai epoch-nya udah misalnya 100, dia udah 100 kali, ya dia bakal berhenti. Atau ketika hasil HT paling baru atau output-nya nih sama, udah sesuai dengan sesuai dengan aktualnya, itu. Dia baru bakal berhenti. Oke, ya mungkin seperti itu untuk penjelasannya, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman. Ya, ya untuk selanjutnya selanjutnya itu perbandingan hasil. Nah, ini tuh hasil dari codingan sederhana ya, ini masih versi sederhananya, tapi pakai prediksi atau pakai modelnya yang sama sesuai tadi yang saya jelaskan. Jadi yang di jurnal kan pakai BPNN nih, BPNN model A. Lalu yang kita ganti pakai LSTM atau kita masukkan nih namanya model B. Nah, ini ada aktual di data aslinya. Lalu kita cari itu, kita cari di tahun 2023, kita prediksi di tahun 2023, bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, aktualnya kan ada 12, 16, 7, 14. Nah, kalau kita pakai model A atau yang di jurnal tadi, yang BPNN, dia tuh ngeprediksinya jauh. Misalnya nih, September kan harusnya 12. Dia malah memprediksi 25. Terus yang November yang harusnya 7, dia malah memprediksi 24. Nah, itu kan selisih salahnya tuh gede banget. Nah, berarti itu model BPNN nih, dia kurang sesuai, kurang cocok untuk memprediksi pada bulan ini karena anomalinya. Nah, sedangkan kalau pakai model kita yang udah kita bikin, yaitu pakai algoritma LSTM. Nah, di September kan 12, kita dapat 17, di mana ya memang masih salah, nggak sesuai. Tapi ini tuh udah jauh lebih akurat dibanding BPNN atau di jurnalnya jauh lebih akurat. Dan seterusnya yang bawah juga jauh lebih akurat. Nah, jadi kesimpulannya model yang udah kita buat nih jauh lebih kuat dibanding model yang dipakai di jurnalnya atau yang pakai BPNN. Jadi LSTM ini yang kita gunakan itu lebih akurat. Nah, di sini juga ada untuk diagram garisnya. Nah, di sini yang hitam nih data aktualnya. Ini yang di tahun yang tadi ya, sama seperti sebelumnya. Di September, Oktober, November, Desember tahun 2023. Nah, yang hitam nih, garis hitam tebal ini, itu data aktual. Nah, yang hijau nih LSTM, model yang kita gunakan. Yang merah adalah model dari jurnalnya atau BPNN-nya. Coba bisa kita lihat ya. Kan ini kan garis kenaikan dan turunannya tuh di Oktober dia naik. Terus di Desember dia turun. Nah, ini tuh udah sesuai dengan model B kita, itu udah sesuai. Jadi di Oktober model kita tuh ikut naik. Ya, walaupun naiknya yang nggak terlalu tinggi karena masih kurang nggak terlalu sesuai juga, nggak terlalu tepat juga prediksinya. Tapi setidaknya ini sudah sesuai. Jadi udah saat realnya ada kenaikan, jurnal kita sebelumnya juga memprediksi bakal ada kenaikan, jadi sudah sesuai. Saat ada turunan juga, model kita memprediksi ada turunan. Nah, di nyatanya aktualnya juga betul ada turunan sampai bakal naik lagi nanti gitu. Tapi pas yang kalau pakai model jurnal dia tuh nggak sesuai. Bisa dilihat pas di Oktober harusnya kan kenaikan nih, kenaikan. Di yang model jurnal itu dia malah turunan. Jadi dia bakal malah turun bukannya naik. Sama di bagian November juga yang harusnya turun, dia malah naik. Seperti itu. Jadi model di jurnal ini kurang akurat terkait memprediksi kalau ada turunan dan naikan trennya. Oke. Ya mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adidi Rahman dengan NIM 24.11.6000 akan mempresentasikan sistem prediksi jumlah perkara tindak pidana umum menggunakan dua algoritma utama, yaitu Backpropagation Regression Neural Network yang akan kita singkat menjadi BPNN, dan juga akan menggunakan satu algoritma pembanding yaitu LTSM. Ringkasan metode yang akan direplikasi berupa satu algoritma jaringan self tiruan BPNN,
dengan menggunakan arsitektur 771, yaitu adalah 7 neuron input, 7 neuron hidden layer, dan 1 neuron output. Dengan menggunakan fungsi aktivasi berupa sigmoid binar. Parameter yang digunakan adalah running rate sama dengan 0,05 dengan target MSC adalah 0,0001 dengan maksimum epoch atau iterasi sebesar 20.000. Bobot awal acak pada rentang negatif 0,5 hingga 0,5. Data latih per kala bulanan tahun 2016 hingga tahun 2022, 7 kolom tahun, dan data target per kala bulanan pada tahun 2023. Normalisasi kita akan menggunakan rumus yang ada pada jurnal. Selanjutnya pada sel pertama, kita akan mengimport 3 library utama, yaitu NumPy untuk operasi numerik, Pandas untuk mengatur data pada tabel, dan Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik. Random seed di sini berfungsi untuk membuat hasil random menjadi konsisten. Saat kita menjalankan ulang, hasilnya akan sama persis. Ini penting untuk transparansi dan juga dibagi. Selanjutnya, kita akan melakukan import dataset berdasarkan jurnal yang telah kita pilih. Baris akan merepresentasikan bulan. Di sini dalam merepresentasikan bulan dari Januari hingga Desember. Dan kolom akan merepresentasikan tahun 2016 hingga tahun 2022, dan kolom terakhir ada target aktual tahun 2023 sebagai output yang ingin diprediksi. Dataset kami terdiri dari 12 baris untuk 12 bulan dan 8 kolom untuk tahun 2016 hingga tahun 2023. Di sini kita juga akan melakukan pemisahan kolom X yang berisi dari 12 baris dikali 7 kolom untuk input trading, sedangkan Y berisi 12 kolom. Nilai output setiap baris mewakili satu sampel. Misalnya Januari, input adalah perkara Januari pada tahun 2016 hingga tahun 2022, dan targetnya adalah perkara pada bulan Januari di tahun 2023. Di slide selanjutnya, di sini kita akan melakukan normalisasi data dengan menggunakan formula 1 pada jurnal dengan rumus seperti ini. Penjelasan yang saya singkat di sini, normalisasi adalah langkah yang sangat penting sebelum training neural network. Alasannya karena pertama, sigmoid function yang kita gunakan memiliki output range antara 0 sampai 1. Jika input terlalu besar, neuron akan langsung saturasi dan tidak bisa belajar. Kedua, kami menggunakan range 0,1 sampai 0,9, bukan 0 sampai 1. Mengapa demikian? Karena metode sigmoid output persis 0 atau 1 membuat gradient menjadi 0, sehingga training tidak bisa update bobot. Jadi 0 dan 1 adalah safe bound, 1 adalah zona aman di sini. Maka di sini kita akan melakukan inisialisasi bawah dan juga atas. Ketiga, kita akan hitung Xmin dan juga Xmax dari seluruh dataset agar skala global konsisten. Kalau range berbeda dan training jadi tidak konsisten, maka kita akan melakukan denormalisasi. Denormalisasi function digunakan untuk convert prediksi kembali ke nilai asli dalam unit perkara. Saat model memprediksi 0,45, kita perlu convert menjadi sekitar 20 perkara. Selanjutnya di sini kita akan membuat arsitektur BPNN 771. Implementasinya kita akan buat secara manual dan mengikuti alur pada gambar 1 pada jurnal. Di sini pada fungsi ini, sigmoid adalah fungsi aktivasi nonlinear yang kita gunakan di setiap neuron. Output selalu range 0 sampai 1, cocok untuk data ternormalisasi. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi kelas BPNN. Kami membuat kelas BPNN untuk menyusun parameter dan metode dengan rapi. Parameter konstruktor n input adalah 7 karena ada 7 input neuron dari tahun 2016 hingga tahun 2022. N hidden adalah 7 karena sesuai dengan jurnal, kita akan membuat arsitektur hidden layer sebanyak 7. N output adalah 1 untuk memprediksi jumlah perkara. Dengan learning rate adalah 0,05 dari jurnal sheet, yaitu 42 untuk reproduktivitas. Inisialisasi bobot. V-matrix berukuran 7 kali 7 untuk bobot dari input ke hidden layer. Bias hidden berukuran 7 untuk bias 7 hidden neuron. V-matrix berukuran 7 kali 1 untuk bobot dari 7 hidden ke 1 output neuron. Bias output berukuran 1 untuk melakukan bias output. Alasan inisialisasi range minus 0,5 sampai 0,5 dari jurnal adalah range tidak terlalu besar agar menghindari saturasi sigmoid, tidak terlalu kecil untuk hindari vanishing gradient. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi lagi, yaitu feed forward. Feed forward adalah forward pass dari input ke output. Proses diprediksi dari awal hingga akhir. Step pertama, z_in
dengan x.v plus bias hidden. Ini adalah linear kombinasi dari 7 input ke 7 hidden layer dengan wake v. Step kedua, z sama dengan sigmoid dari z in. Output z berukuran sampel kali 7 dengan value range 0 sampai 1. Ini adalah aktivasi hidden layer, di mana setiap neuron hidden mempunyai nilai 0 hingga 1. Step ketiga, z in sama dengan z dot w plus bias output. Ini adalah linear kombinasi dari 7 hidden ke 1 output. Step keempat, y underscore head sama dengan sigmoid dari j in. Ini adalah prediksi final dari bentuk ternormalisasi. Alasan kami mereturn z dan z, dan alasan kami melakukan return z dan y underscore head karena z digunakan untuk backpropagation untuk menghitung gradient. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi train untuk melakukan epoch atau melakukan iterasi dari awal hingga akhir. Metode train adalah main loop untuk training BPNN. Setiap epoch atau iterasi kami lakukan forward pass dengan fed forward. Output J-head adalah prediksi model dalam bentuk ternormalisasi. Error adalah selisih antara prediksi J-head dan target aktual J.MSE atau mean square error adalah rata-rata dari error kuadrat. Kami track MSE di MSE history untuk nantinya diplot. Setiap 2000 epoch kami akan print status trainingnya. Training berhenti saat ada dua kondisi, yaitu yang pertama mencapai target MSE yaitu 0,0001 atau sampai maksimal iterasi hingga 20.000. Alasan kami simpan agar untuk nanti kita dapat melakukan compare konvergensi antara BPNN dan juga SNTM. Jadi di sini tujuan kita menyimpan untuk agar bisa membandingkan antara algoritma BPNN dan juga LSM. Selanjutnya di step 7 kita akan melakukan backpropagation adalah proses menghitung gradient dan update bobot dari belakang dari output ke input. Alasan memakai BPNN yang pertama, forward pass saja tidak cukup untuk kita belajar. Kita perlu tahu bobot mana yang salah dan kita perlu yang mau diubah. Kedua, gradient menunjukkan slope dari loss terhadap setiap bobot. Ketiga, kami update setiap bobot dengan cara bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi dengan learning rate dikali gradient. Learning rate 0,05 akan mengontrol seberapa besar langkah update. Selanjutnya kita akan membuat forward method di sini. Selanjutnya kita lanjut ke pelatihan model training. Nah, di sini kami menginisiasi kelas BPNN dengan parameter sesuai jurnal, yaitu adalah 7 input, 7 hidden layer, dan 1 output, dan menggunakan learning rate sebesar 0,05. Lalu kita mentraining model tersebut dengan target MSE 0,001 dan maksimal iterasi ada 20.000. Setelah training selesai, kami forward semua data X norm dan juga mendapatkan nilai Y prediksi normalisasi dalam bentuk yang sudah ternormalisasi. Dinormalisasi ke nilai asli menggunakan denormalisasi function yang di atas. Lalu kita akan menyimpan MSE history untuk plot coverage curve nantinya. Di sini pada pelatihan model training kita berhenti pada ke iterasi 20.000 karena kita tidak bisa mencapai target MSE sebesar 0,001 sedangkan batas iterasi ada di 20.000. Jadi di sini mencapai batas maksimum 20.000 epoch tanpa mencapai target MSE, yang dimana MSE akhirnya adalah 0,0018667, yang dimana MSE akhir tersebut masih lebih besar yang kita harapkan dari target MSE. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model dan denormalisasi hasil. Prediksi dihasilkan dari feedforward menggunakan bobot akhir. Kemudian didenormalisasikan kembali ke skala jurnal per paralel lalu dibandingkan dengan data target aktual. Nah, di sini kita sudah membuat tabelnya pada kolom, yaitu kolom bulan, data target secara aktual, hasil prediksi di sini. Di sini akurasi paling tinggi ada di nilai 99,14% pada bulan Desember dan akurasi paling rendah pada di bulan November dengan sebesar 44,47%. Di sini adalah total aktual penjelasan lanjutan dari akurasi dari model di atas adalah total aktual tahun 2023 ada 194 perkara.
yang diprediksikan pada tahun 2023 menjadi 194,66 perkara. Akurasi total tahunan mencapai 99,66%. Jadi pada setiap tahun model ini bisa memprediksi hingga 99,6% dengan mampir rata-rata bulanan sebesar 13,98%. MSCI akhir adalah 0,001867 sesuai MSCI akhir di atas dengan epoch atau iterasi sebesar 20.000. Di sini akan melakukan visualisasi kurva convergent MSCI progression di satu tadi, yang dimana visualisasi cenderung turun hingga target mencapai 20.000. Pada target 12.000 hingga 20.000 cenderung lurus dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Maka dengan membuat iterasi maksimal di 20.000, modal akan berhenti di angka 20.000 jika tidak mendapatkan hasil MSCI yang sudah ditentukan. Lalu di sini kita akan membandingkan data aktual dan hasil prediksi per bulan, yang dimana prediksinya akan menggunakan prediksi akan dibandingkan dengan data aktual pada tahun 2023. Dan di sini perbandingannya sangat bagus atau bahkan mendekati data aktualnya, yang dimana dia akan bergaris hitam di sini. Sesuai dengan penjelasan tadi, di sini ada beberapa anomali, yaitu ada di bulan antara November dan juga Oktober. Di sini model tidak bisa memprediksi dengan tepat sesuai dengan data aktual pada tahun 2023. Nah, di sini dijelaskan juga akurasi per bulan. Di sini dijelaskan juga Oktober dan November memiliki prediksi yang di bawah rata-rata dari semua data prediksi, yang dimana ini agak lebih jauh dari prediksi dan juga data aktualnya. Selanjutnya untuk conversion metric pada model BPNN, di sini kita tampilkan conversion metricnya dengan akurasi kategori sebesar 66,7%. Yang dimana F1 skornya ada di nilai 0,8, 0,5, 0,67 dengan akurasi 0,67, macro average sebesar 0,66 dan weighted average sebesar 0,66. Untuk ringkasannya, di sini model BPNN 771 yang direkonstruksi menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan jurnal. Akurasi bulannya tinggi, umumnya di atas 80 hingga 90% pada periode tertentu. Menurun tajam pada bulan-bulan dengan anomali fluktuasi non-linear di kuartal akhir tahun, sebagaimana juga dilaporkan dalam jurnal anjlok drastis pada September 2023 di jurnal asli. Secara akumulatif tahunan, model tetap menghasilkan estimasi total perkara yang mendekati angka aktual, menegaskan bahwa BPNN cukup andal untuk estimasi aggregate atau tahunan, meskipun kurang presisi pada level bulanan saat terjadi anomali data. Karena inisialisasi bobot bersifat acak dan jurnal tidak mencantumkan sheet, angka akurasi persis termasuk epoch konvergensi dapat berbeda antar percobaan. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan membandingkan model BPNN yang sebelumnya dengan model LSTM. Sebagai pembanding terhadap BPNN manual, dibangun model LSTM menggunakan TensorFlow Keras pada dataset yang sama persis seperti dataset pada BPNN. Di sini kita akan membuat arsitektur berdasarkan layar 1 adalah LSTM dengan 16 unit, layar 2 adalah dense dengan 8 neuron activation reload, dan layar 3 adalah dense dengan 1 neuron activation sigmoid untuk output. Nah, di sini dengan model LSTM 781 dengan layar tipenya adalah SLF1 dengan output setnya 0 dan juga 8 dengan 320 parameter. Dengan menggunakan total parameter 329 dan parameter training sebesar 329 dan no trainable parameter sebesar 0. Selanjutnya pada pelatihan model LSTM di sini, kita akan menggunakan compiler menggunakan Adam Optimizer yang lebih sophisticated dari manual learning rate. Untuk loss function tetap MSI. Matrix adalah MAI untuk dimonitoring. Training dengan 2000 epoch atau iterasi dan batch size sebesar 4. Convergen pada epoch ke negatif 38 mendapatkan loss atau MSI 0,0095 yang dimana ini mencapai target dari 1P-0,05. Evaluasi model LSTM dan dinominalisasi sama seperti model BPNN di atas, kita akan melakukan normalisasi dan normalisasi hasil.
Di sini didapatkan pada bulan Januari dengan data target aktual 21, hasil prediksi LSTM mendapatkan akurasi yang sangat tinggi, yang dimana di atas 99, yang dimana akurasi paling rendah ada di 95% dan akurasi tertinggi ada di 100%. Di sini total aktual tahun pada 2023 menggunakan algoritma LSTM yaitu dari 140 perkara, total prediksi tahun 2023 ada di 193,72 perkara dengan akurasi total tahunan sebesar 99,85%. Mampir rata-rata bulanan 0,21%, NAE 0,35%, 0,35, RMCE 0,5 dan R2 skor sebesar 99% yang dimana MSC akhirnya adalah 0,00000915 dengan iterasi sebesar 383. Selanjutnya pada visualisasi performa LSTM, di sini kurva lolosnya cenderung cepat banget untuk ke bawahnya mencapai target MSCI sebesar 1,05. Perbandingan data aktual dan juga data prediksi per bulan. Nah, di sini yang di mana data prediksinya itu 100% semua, mendekati 100% di sini. Dan akan kita tampilkan data akurasi prediksi LSTM per bulan. Di sini semuanya hampir mendekati 100%. Conversion metricnya dari LSTM sebesar 100% juga. Semuanya 100% dari presisi, recall, dan juga advance score-nya. Semuanya 100%. Nah, kedua model ini dilatih dan evaluasi pada dataset Indetik 7 tahun historis dengan menggunakan kolom target yaitu tahun 2023 dengan kriteria konvergensi yang sama, yaitu target MSE 0,001 dan maksimum 20.000 iterasi. Nah, catatan jujur dari saya, dataset ini kan sangat kecil dan tidak ada data uji terpisah menggunakan metodologi jurnal asli yang melatih dan mengevaluasi BPN pada seluruh 12 baris yang sama. Karena LSTM memiliki kapasitas parameter yang jauh lebih besar daripada BPNN, maka LSTM cenderung mudah mencocokkan data yang tersedia. Di sini algoritma LSTM mengalami overfitting yang dimana model tersebut bukannya memprediksi, malah model tersebut adalah menghafal karena datanya itu sangat kecil. Nah, di sini ada perbandingan dari BPNN dan juga LSTM di sini. Matriksnya di sini LSTM sangat unggul. Dikatakan sebenarnya LSTM itu cocok untuk dataset yang lebih banyak. Yang dimana dataset di sini cenderung kecil yang kita import dari jurnal di bawah 1000 dataset. Maka di sini LSTM mengalami overfitting, yaitu modelnya itu bukannya memprediksi, malah model tersebut menghafal pola-pola yang ada. Di sini juga kita akan menampilkan grafik perbandingan matriks utama. Di sini LSTM cenderung lebih kecil dibandingkan dengan algoritma BPN. Di sini kita juga akan menampilkan perbandingan data aktual dan prediksi BPN dan juga LSTM dalam per bulan. Nah, di sini pada prediksi LSTM yang berwarna hijau dan data aktual berwarna merah, dia itu cenderung bisa memprediksi semuanya. Karena LSTM cenderung menghafal pola-pola dari dataset tersebut karena datasetnya tergolong sangat kecil. Sedangkan prediksi BPNN di sini cenderung mendekati, namun ada beberapa bulan yang dimana dia akurasinya sangat turunnya itu pada bulan Oktober dan juga November yang bersifat fluktuasi. Nah, di sini ada juga kami akan menampilkan confusion metric yang berdampingan antara BPNN dan juga LSTM, yang dimana akurasi kategori BPNN adalah 66% dibandingkan dengan akurasi LSTM yang mencapai 100% karena overfitting. Di sini adalah kurva konvergensi loss MSC dari BPNN, di mana BPNN itu cenderung ketika dia sudah mencapai 10.000 ekor dia cenderung lurus dibandingkan yang LSTM dia langsung terjun ke bawah karena dia langsung memahami pola dari dataset yang kecil tersebut. Ini adalah ringkasan perbandingan antara BPNN versus LSTM. Nah, untuk catatan kami di sini BPNN manual mereplikasi model jurnal secara presisi dengan jumlah parameter yang jauh lebih sedikit dibandingkan LSTM sehingga lebih tahan overfitting pada dataset sekecil ini. LSTM memanfaatkan struktur gating yang secara arsitektural dirancang untuk data sekuensial sehingga berpotensi menangkap pola antar tahun lebih baik, tetapi dengan resiko overfitting yang lebih tinggi mengingat jumlah sampel yang sangat kecil. Untuk kebutuhan produksi dan penelitian disarankan menambah dataset untuk tetap mempertahankan menggunakan LSTM atau menambah data historis yang dimana sebenarnya dataset ini berasal dari dataset
di Kabupaten Kendal sesuai pada jurnal tersebut. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Menjelaskan menganalisis hasilnya. Penyebab BPN itu gagal. Kenapa BPN itu gagal? Karena model ini tuh memproses setiap bulan secara terpisah atau paralel, dan tidak punya parameter input dari tren bulan Juli atau Agustus sebelumnya. Secara komputasi, BPN ini benar-benar tidak mendeteksi adanya transisi tren yang sedang menukik tajam ke bawah. Dan kenapa LSTM ini berhasil? Karena mekanisme memori pada sel state atau SIM itu membawa pola tren historis dari bulan-bulan terdekat. Dan untuk for gate-nya di dalam LSTM ini tuh membuang memori pola angka tinggi di awal tahun yang sudah tidak relevan lagi. Sementara untuk input gate-nya memperbarui prediksi berdasarkan gradien negatif sehingga hasil akhirnya bisa meliuk turun, mendeteksi angka yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lanjut. Untuk insight-nya. Untuk data yang sifatnya data waktu seperti jumlah perkara pidana bulanan, algoritma tanpa mekanisme memori seperti BPNN itu rentan dan kurang andal, terutama saat menghadapi fluktuasi mendadak, dan arsitektur modern berbasis memori seperti LSTM ini tuh terbukti secara empiris jauh lebih tangguh, rasional, dan adaptif. Dan untuk keterbatasan itu, model LSTM itu masih bersifat univariate, artinya hanya bergantung pada angka-angka histori jumlah perkara saja. Model ini belum melibatkan variabel lain yang sebenarnya bisa berpengaruh seperti demografi ekonomi atau kepadatan penduduk wilayah tersebut. Dan untuk kesimpulannya, keunggulan presisi LSTM ini tuh pada akhirnya bisa membantu institusi kejaksaan dalam menyusun alokasi anggaran operasional RKA-KL secara lebih transparan dan efisien, dan tidak lagi rentan meleset dari anomali data seperti yang kami temukan di jurnal Asringa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.